Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la quwwata illa billah. Teman-teman sekalian, dimanapun antum semua berada, pada hari ini ya Allah takdirkan kami berkunjung di Palembang, tepatnya di Jakabaring, yaitu SD ya Pak. Sekolah apa nih Pak? SD Irfan Alifah ya. Gedung Alifah Center lantai 3. Alhamdulillah saudara kita ya yang hadir di sini yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ya. Beliau mengalami keluhan selama 1 tahun kurang lebih, itu sulit untuk tidur. Kemudian yang kedua, itu ibadah sholatnya juga terganggu gitu ya. Jadi kita tahu bahwasannya ibadah sholat ini adalah ibadah penentu diterimanya ibadah yang lain. Ya, amal penentu diterimanya amal soleh yang lain. Apabila amal sholat itu rusak, maka amal yang lain juga akan rusak. Demikian yang Rasulullah SAW sampaikan. Sesungguhnya kata baginda Nabi SAW, Inna awwalu ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamah min amali sholatu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amal seorang hamba itu adalah amal sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Apabila sholatnya rusak, maka yang terjadi adalah amal yang lain juga rusak. Dan itu tentu adalah tujuan setan di situ, agar manusia mendapati kerugian pada yaumil qiyamah kelak. Alhamdulillah ya, beliau juga mengalami keluhan seperti itu, kemudian diterapi oleh kami melalui metode ruqyah syariah, cinta ruqyah syariah. Alhamdulillah beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja mendengarkan penuturan testimoni langsung dari beliau. Assalamualaikum Ibu. Insyaallah. Ibu bisa diceritakan kronologis Ibu mengalami keluhan, kemudian Ibu di ruqyah, bagaimana rasanya di ruqyah? Karena memang ada sebagian teman-teman di rumah pertama tidak mengetahui bagaimana cara mengobati orang yang ada gangguan ya. Kemudian yang kedua, teman-teman di rumah juga takut kalau dilakukan terapi ruqyah, karena kalau di ruqyah katanya nanti kesurupan, kerasukan, ngamuk-ngamuk, bahkan bisa terbongkar katanya aibnya. Nah, ini mungkin perlu pencerahan dari Ibu. Nah, setelah Ibu di ruqyah bagaimana sekarang keluhannya? Ya, silakan Ibu bisa diceritakan. Semoga jalan yang ikhtiar yang saya jalani Allah izinkan, Allah ridhoi. Jadi selama hampir 1 tahun sejak almarhum ibu saya meninggal, saya merasa gangguan itu muncul, terutama di mata. Hampir 1 tahun perjalanan dari 2019 sampai 2020 pertengahan, kedutan mata itu lebih parah. Maksudnya setiap hari hampir ada. Terus merasa kalau tidur malam gatal-gatal, sampai terjadi ada maksudnya mengering di kaki. Dari situ terus berlanjut lagi ke rambut rontok. Jadi walaupun saya nggak tarik waktu keramas atau waktu menyisir rambut tuh rambut rontok. Jadi selama 1 tahun seperti itu saya masih diamkan. Saya merasa nggak ada masalah. Nah, setelah bulan Juni 2020 bapak saya juga wafat. Allah panggil lagi. Disitulah mulai terasa ada yang aneh di badan saya. Saya muncul gangguan tiroid. Padahal saya cuma 1 hari itu, bukan 1 hari, maksudnya sebelumnya saya minum hanya es krim, cuma es krimnya juga hanya sedikit. Tiba-tiba besoknya saya muncul gangguan tiroid 2 di leher. Dari situ saya hanya googling, baca bahwa tiroid itu adalah hormon gangguan karena mungkin makan. Saya memang hobi makan yang mengandung kedelai, tahu, tempe, karena memang mengurangi gorengan, mengurangi yang karbohidrat, gula. Saya pikir ya hanya sementara gitu. Alhamdulillah setelah
makan sebulan saya kurangin, yang tiroid penjualan yang bawah mengecil, bahkan kalau disentuh sudah nggak ada lagi, tapi yang atas masih besar dan itu keras banget sampai menimbulkan ada penjualan muncul lagi di kelenjar getah beningnya. Merasa terburu-buru kalau sholat duha, sholat yang wajibnya juga terburu-buru. Jadi Masya Allah. saya ada yang aneh memang di tubuh saya. Itu selama 1 tahun Ibu? Selama 1 tahun Ustaz. Dulu saya padahal kalau kerja masih muda juga nggak terlalu buru-buru salatnya. Jadi kok saya merasanya terburu-buru. Terus kalau asar saya ngerjakan sesuatu kerjaan, kadang malah meninggalkan sholat asar nggak tepat waktu, bisa sampai jam 5 gitu kan. Suami saya udah negur tapi saya kayak saya cuekin aja itu. Jadi Allah mungkin tegur dengan saya meninggal tidak tepat waktu atau dengan buru-buru. Dari situlah saya berpikir bahwa saya kayaknya harus ada sesuatu yang di tubuh saya harus diruqyah. Saya mau minta cari jalan untuk diruqyah dulu. Kalaupun sampai terjadi apa-apa sama saya, maksudnya baru terakhirnya medis gitu kan. Jadi atas saran keluarga, atas saran dari PAS gitu. Jadi sebagai perantaranya, alhamdulillah dipertemukan dengan Ustadz Suwada. Semoga jalan yang ikhtiar yang kami tempuh bisa Allah ridhoi dengan kesembuhan, Allah izinkan hancurkan semua gangguan yang di tubuh saya. Amin amin. Alhamdulillah kemarin sudah diruqyah. Allahu Akbar. Jadi saya tidak sengaja meludah habis setelah sholat maghrib dan baca Al-Quran, keluar lendir, padahal hanya meludah bukan batuk. Lendir berbentuk garis warna merah. Semoga itu pertanda bahwa itu keluar semua penyakit di tubuh saya. Amin, amin, barakallah, amin. Kemudian Ibu juga katanya mengalami gangguan tidur ya Bu. Bisa diceritakan Bu, seperti apa? Iya, gangguan tidur saya itu gelisah aja tidurnya, terus suka 1 jam itu kebangun, terus mimpinya itu mimpi yang aneh-aneh tentang ketemu orang-orang yang meninggal. Artinya benar-benar terganggu tidur ya Bu? Iya. Pasca ruqyah gimana Bu? Alhamdulillah dalam 2 hari ini saya tidurnya nyenyak banget, nggak kebangun, terus tidak ada mimpi sama sekali. Alhamdulillah, barakallah. Itu berapa lama Ibu mengalami gangguan sulit tidur? Ya hampir dari setahunan. Setahunan ya? Ibu saya. Masya Allah, tabarakallah. Nah kemudian bisa dijelaskan Bu, ruqyahnya seperti apa kemarin? Karena teman-teman sebagian di rumah pada takut untuk diruqyah, ada juga yang seperti itu. Alhamdulillah kemarin kita diruqyah sama-sama Ustadz. Saya hanya mengalami menangis dalam artian saya masih sadar bacaan, karena mendengar Ustadz itu bacaan Al-Fatihahnya itu benar-benar saya memahami bahwa mungkin saya selama ini kurang memahami makna Al-Fatihahnya, jadi saya hanya menangis saja bawaannya. Terus setelah itu Masya Allah, saya rasa untuk mual muntah, ya nggak ada yang dimuntahkan, cuma mual kan mestinya dikeluarkan itu ya. Semoga itu gangguan-gangguan yang ada juga terkeluarkan dari muntah-muntah itu semua. Jadi alhamdulillah dari setelah diruqyah saya merasa tenang, badan ini enteng. Terus selain tidur nyenyak juga ibadah sholat saya sekarang saya bacanya bisa pelan, nggak buru-buru lagi. alhamdulillah. Itu yang saya agak rasa tenang. Alhamdulillah, barakallah. Semoga ini bisa membawa kebaikan dan manfaat buat kita semua untuk bisa menempuh jalur ruqyah yang syar'i lebih dulu sebelum memang memutuskan untuk ke medisnya gitu. Masya Allah, alhamdulillah, Alhamdulillah itu yang saya rasakan saat. Jadi saya minta
bantuan, dengan ikhtiar dari jalan terapi ruqyah ini, benar-benar Allah ridhoi dan izinkan untuk memberikan kesembuhan pada saya dan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu testimoninya, barakallahu fikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.